Nuwun atas kerawan panjenengan di acara kita ini dalam rangka memperingati 22 Oktober 1965. Pada tanggal 22 Oktober 1965 ini terjadi istilahnya pembunuhan atau penganiayaan dan pembantaian, kalau lebih kerasnya lagi, yaitu pembantaian. Waktu itu pemuda-pemuda Solo, ya, gabungan ada yang agamis dan nasionalis, itu dibawa ke gedung kopi ini. Nah, mungkin ada masyarakat petang saja, ada yang mungkin belum mengetahui, ya mungkin loh ya. Saya sendiri penduduk Solo asli juga belum mengetahui. Tempat ini aja juga baru mengetahui beberapa waktu yang lalu. Nyata ini termasuk cagar budaya. Nah, ini yang concern saya ingin sampaikan kepada para hadirin, karena ini merupakan cagar budaya, adalah aset internasional. Sekali lagi, cagar budaya itu aset internasional, bukan aset milik Pucang Sawit, bukan milik Solo, bukan milik Indonesia, tapi ini sudah milik internasional. Maka kami sangat berharap sekali supaya cagar budaya yang namanya perisai Pancasila ini bisa benar-benar diadakan kembali, atau posisinya dikembalikan pada tempatnya. Karena sesuai dengan kesaksian beliau, ini adalah tempatnya di belakang ini. Jadi kalau ada yang belum tahu, itu tempatnya di belakang layar ini, belakang FMT ini. Di bawah sana itu ada 20 yang disembelih, tapi masih hidup satu orang yang namanya Pak Sutiman Dempo. Nah, Pak Sutiman Dempo itulah yang membongkar kasus penyembelihan tokoh-tokoh Islam, pemuda-pemuda Islam yang di tempat ini itu. Karena apa? Dia etok-etok mati, nyemplung sendiri, ikut boleh dikatakan darahnya itu disiramkan ke badannya sendiri, dan dikatakan sudah mati. Nah, ternyata dia masih hidup dan akhirnya bisa laporan kepada Balai Muhammadiyah dan akhirnya mengevakuasi. Dan karena ini aset internasional, sekali lagi nanti kalau ada turis dari luar negeri golei, ini tahu perisai Pancasila tempatnya mana? Nah, kok tidak ada? Digeser 100 meter ke situ. Lah, ini penggantinya itu, Bapak Ibu. Jadi itu gesernya dari tempat kejadian cukup jauh. Kalau hanya 10 meter tidak masalah, tapi tempatnya di sini, gesernya di situ. Nah, ini kami harapkan ya nanti supaya momentum itu benar-benar bersejarah, ini bisa dipindahkan ke sini. Kami akan koordinasi dengan Pemkot dan instansi terkait, terutama Dinas Kebudayaan yang membidangi cagar budaya. Rencana nanti kami akan berkoordinasi, baiknya bagaimana, apa mau diserahkan ke proyek Bengawan Solo untuk membangun itu, atau biaya dari Pemkot, APBD dan lain sebagainya, itu nanti kami akan tindak lanjuti. Yang jelas kami punya keinginan supaya perisai Pancasila ini maaf tidak ditempatkan di sana, tapi dikembalikan, karena itu dulu tempatnya di sini. Bahwa tanggal 1 Oktober 65 RRI menyiarkan adanya Dewan Revolusi. Saat itu saya masih di tempat training pemuda Muhammadiyah di salah satu tempat di Kadipiro. Mendengar berita itu, tidak tahu apa itu Dewan Revolusi. Ternyata Dewan Revolusi ini adalah satu gerakan yang akan mengambil alih pemerintahan. Training pada waktu itu belum selesai, kemudian bubar, kami pulang ke rumah. Sikap umat Islam pada waktu itu, juga kaum nasionalis, karena belum paham apa itu Dewan Revolusi, maka sikap yang diambil yang paling aman, umat Islam berdiri di belakang Bung Karno. Tanggal 1 sampai tanggal 22 Oktober 65, kondisi Solo mencekam seperti perang. Anak-anak muda remaja, baik dari golongan agama maupun nasionalis, tidak ada yang berani tidur di rumah. Kami tidur di pos-pos tempat kami berkumpul. Ada yang di masjid, ada yang di musola, ada yang membuat pos-pos tersendiri. Itulah yang terjadi. Semakin lama semakin mencekam. Kemudian kami beranikan diri pada waktu itu untuk bagaimana merubah peta politik di Solo, sehingga kami minta dibantu dari
saudara-saudara kita yang ada di RPKAD, waktu itu namanya RPKAD. Alhamdulillah disambut dengan bagus. Tanggal 22 Oktober hari Jumat, sekitar ya sama. Iya, sama. Jadi yang pintar itu Solo Madani ini, luar biasa ini. Iya, sama. Atau punya indra keenam ini Pak Yusuf ini kelihatannya. Alhamdulillah direspon bagus. Mengapa harus mendatangkan RPKAD? Untuk membangun keberanian masyarakat Solo dalam menghadapi kekuatan PKI. Alhamdulillah jam 5 sore dari RPKAD datang, ratusan ribu masyarakat Solo menyambut kehadiran dari saudara-saudara kita yang ada di RPKAD. Namun tidak lama, karena saat itu saya tahu tugas dari RPKAD di seluruh Jawa Tengah. Mungkin saya masih di Pati ya. Pada saat kami mendapat tugas dari pemuda Muhammadiyah, bahwa tugas kami adalah di daerah Nonongan. Nonongan, sekitar perapatan Nonongan sampai perempatan Sonita. Berangkat dari Balai Muhammadiyah, habis asar. Mungkin kalau hanya 500 ada. Bahkan di situ ada salah satu tempat apa itu? Tokoh Baperki. Baperki itu Cina ya, yang pro PKI, Cina donaturnya PKI. Alhamdulillah sekarang apa itu? Baperki sudah dibubarkan ya, sudah ada. Tapi rusak. Sesungguhnya perintah dari komandan kami, pimpinan kami, sebelum maghrib harus kembali ke Balai Muhammadiyah. Posko. Jadi semua harus kembali ke posnya masing-masing. Tidak ada agenda lain. Harus kembali ke posnya masing-masing. Pada saat itu di grup kami yang di apa itu Nonongan ada oknum CPM pakaian resmi dan oknum Polhau. Kalau CPM sejak tahun 62 hubungan saya dengan teman-teman CPM sangat akrab sekali. Mereka kalau istirahat ke rumah saya kalau pingpong di kantor CPM. Akrab, sehingga saya tahu persis. Diperintahkan ini sudah menjelang maghrib bubarnya di balai kota. Sesungguhnya aneh ya. Pimpinan kami minta sebelum maghrib kembali ke posnya masing-masing, tapi kok ada perintah dari oknum CPM dan Polau bubaran di balai kota. Karena saya menghormati seorang pejabat, sudah saya giring sana semua. Saya juga turun ke sana. Ternyata itu adalah jebakan. Belum sampai di balai kota, baru digeledak, sudah disikat oleh peluru yang arahnya dari benteng. Dulu benteng itu masih aktif. Kalau tidak salah, apa istilahnya divisi KRM apa ya? Apa batalion ya? Batalion KRM. Sudah peluru berhamburan, berdising-disingan. Saya takut, saya sembunyi pada waktu itu namanya percetakan populer yang sekarang dipakai BCA Gladak. Dan sudah kami bakar. Percetakan itu sudah kami bakar. Kami sembunyi di situ dengan teman dari GPM tapi sudah meninggal ya. Sampai menjelang maghrib peluru itu masih berhamburan. Jadi seperti kembang api. Menjelang Isya setelah sepi baru saya berani pulang ke rumah. Ternyata sampai di rumah sudah banyak teman-teman saya yang kena peluru. Ada yang di pantatnya, ada yang sampai saya tidak tahu apa yang kejadian di Gladak, tidak tahu. Yang tahu cuma teman-teman banyak yang kena peluru tadi. Nah esok harinya setelah ada informasi dari Bapak Sutiman Dembo tadi bahwa terjadi pembantaian di Gedung Kopi, yaitu 19 orang, kemudian yang meninggal di Gladak karena tembakan 4 orang, yang luka-luka 14 orang. Nah, bagaimana kondisi yang sebenarnya mengenai yang meninggal, saya tidak sampai hati untuk menyampaikan. Biar saudara saya Ahmad Sungkar yang menyampaikan.
karena dia yang lebih tahu persis mengenai kondisi yang sebenarnya, dia yang menyampaikan. Mungkin Pak Ahmad, keponakan Bapak bisa nanti biar Pak Ahmad itu lebih ya, saya nangis nanti ya. Monggo Pak Ahmad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sungkar. Jadi pada waktu kejadian tanggal 22 Oktober hari Jumat, sama persis seperti hari ini, saya kebetulan ada di Jogja terus terang. Saya aktivis dari Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia. Jadi mungkin satu-satunya dari Pasar Kliwon yang non HMI, itu hanya saya. Secara kebetulan saya mendengar di Kota Solo terjadi suatu kericuan. Jadi malam itu jam 11 saya pulang ke Kota Solo. Saya melihat beberapa anak cerita tentang adanya semacam tindakan pembantaian. Tapi saya pikir tidak akan ada korbannya. Lalu tanggal 23 jam 10 hari Sabtu. Jadi besok ceritanya, ini besok kalau harinya sama tahun 65, saya diberitahu oleh teman-teman ada korban yang dibawa dari Gedung Kopi ini ke Rumah Sakit Dr. Muwardi dulu, Rumah Sakit Jebres. Lalu saya mengajak adik saya, namanya Novel Ali. Ini Nyon Sewu, anggota Kompolnas 2 periode. Jadi 2 periode, tahunnya tahun 2006 sampai 2009. Lalu dilanjutkan 2009 sampai 2013 kalau nggak salah. Dr. Andes Novel Ali. Beliau, adik saya, bersama saya pergi ke jam 10 atau jam 11 siang. Pergi ke kamar mati Rumah Sakit Jebres. Bukan Rumah Sakit Muwardi dulu, masih Rumah Sakit Jebres. Masya Allah. Kalau saya lihat, salah satu korban adalah saudara adik saya namanya Salim Ahmad Sungkar. Penjenengan bisa bayangkan kejamnya PKI. Saya mengambil jenazahnya, itu Salim atau Iim itu ditusuk dari bawah ini leher, tembus sampai kepala dengan bambu runcing. Jadi mungkin digojrot gitu, pecah sininya, dia lidahnya keluar gini. Mungkin karena kesakitan. Lalu beberapa korban yang lain yang saya lihat, ada yang kemaluannya dipotong, ditaruhkan di sabuknya begitu. Bagaimana saya bisa mengenalin adik saya, saudara Iim itu, karena bapaknya itu penenun kain sarung. Dia pakai sarung, pakai celana dalam dari itu. Jadi ketika saya lihat, Masya Allah, saya waktu itu teriak menangis sekeras-kerasnya, karena kebetulan di sampingnya saya lihat ada lagi Alwi. Jadi Pasar Kliwon juga, marganya Asgab. Itu perutnya saya nggak tahu, mungkin dijojoh-jojoh apa gimana. Jadi ketika itu saya melihat, Masya Allah kejamnya PKI. Dan saya heran sekarang, kalau anak cucunya bisa mengatakan saya bangga menjadi anak PKI. Nah kita yang hadir di sini ini masa akan menjadi bangga melihat kekejaman PKI. Usia saya pada waktu itu 23 tahun. 23. Saya mahasiswa di Fakultas Ekonomi Gajah Mada. Jadi kenangan saya sejak tahun 23 itu, saya bersumpah kalau adik saya bisa dihidupkan bersama yang lain, saya bersumpah saya satu-satunya orang yang akan mendukung PKI. Tapi saya minta satu, hidupkan mereka korban-korban PKI. Biar bicara sendiri kepada kita, kepada generasi yang selanjutnya. Jadi tidak dibohongin bahwa tidak ada kekejaman. Nyun Sewu, kembali ke tahun 48, mbah saya, Mbah Hendro Sudarmo, itu diculik oleh PKI, dibawa ke Madiun, dari Madiun dibantai, ditembak kakinya dan kepalanya. Alhamdulillah beliau masih selamat, dan beliau cerita ketika itu. 4 orang, diantaranya salah satu, mungkin kita ini nggak pernah tahu kalau Dokter Muwardi itu juga dibunuh oleh PKI.
Keluarga Dr. Muadi hanya mengatakan dan tidak berani mengatakan jujur kalau dibunuh oleh PKI, hanya mengatakan diculik oleh gerombolan-gerombolan. Itulah sebabnya kita harus menegakkan sejarah kebenaran. Monumen yang akan dibangun itu saya apresiasi sekali. Itulah namanya kita memberanikan diri mengenang tragedi dan supaya dikenang oleh kota dan masyarakat Kota Solo. Bapak-bapak yang hadir di sini mungkin ketika itu belum lahir mungkin sudah lahir tapi masih terlalu muda. Saya sendiri pada waktu tahun 65 itu Pak Usman mungkin saya 23, mungkin Pak Usman 28 ya. 26, saya 23. Ini kebetulan sisa-sisa laskar yang masih hidup di Kota Solo. Jadi saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri membawa jenazah korban yang terlalu biadab kalau boleh saya katakan. Bayangin, anak-anak muda, Salim itu masih usianya masih SMA kelas 1, kelas 13 tahun di SMA Negeri 2. Adik saya sendiri SMA 3 waktu itu. Adik saya sendiri, Novel Ali itu, di SMA 3. Lah ini Iim, usianya masih 13 tahun. Anak yang jujur, enggak tahu apa-apa. Jadi ceritanya malam itu, setelah saya koreksi, malam itu adik saya ini itu datang ke tempatnya abang ini, Bang Usman. Mereka kalau manggil Bang Usman. Datang ke tempatnya Bang Usman, mau pulang. Oleh Pak Usman ini ditawarkan, jangan pulang sendiri. Pulang saya anterin. Tapi nggak mau, anak dua ini nggak mau. Ah, pulang sendiri aja, nanti melipit jalan. Ternyata dicegat di Slamet Riyadi. Dibawa naik truk, dan disinilah dilakukan pembantaiannya. Oleh karena itu, saya mendukung sekali gagasan untuk didirikannya ini. Kalau perlu, ya kita menghadap Pak Wali. Kalau perlu, saya ingin juga mengantarkan, insya Allah mudah-mudahan. Dan seyogyanya juga dari pengunsur pemerintah kota juga memberikan dukungannya. Karena ini merupakan saksi sejarah. Ini merupakan wisata agamis, wisata kenangan nasionalis. Karena yang dibantai bukan cuma umat Islam, ada Katolik juga yang dibunuh, ada nasionalis juga yang dibunuh. Oleh karena itu, ide untuk membangun ini saya berikan acungan jempol, dan mudah-mudahan kalau ada dari teman-teman dari pejabat atau yang senior dari Pemkot, hendaknya ini bisa menjadi catatan sendiri. Namun saya akan membawa amanah ini, insya Allah kalau nanti di Musren Bangkot ya, Musyawarah Perencanaan Kota Surakarta, insya Allah ini nanti akan juga kami sampaikan. Karena sebagai aktivis saya kudu wani untuk mendirikan ini. Jangan tubuhnya jangan cuma tubuh putih begitu, nggak ada artinya. Harusnya juga ada kenangan yang lebih baik dan kreatif. Itu dulu dari kami. Mudah-mudahan cerita sejarah pembantaian ini akan menjadi ingatan seumur hidup kita atas kejamnya PKI. Jadi jangan sampai ada orang, adik-adik saya itu mengatakan, adik-adik saya, ponakan-ponakan, bukan adik, itu tanya sama saya, buktinya kalau kejam itu mana sih? Buktinya ya kalau kejam. Nanti malam akan saya bawa, namanya Pak Gunarto, yang ayahnya dibunuh, dicacah-cacah, dimasukkan ke dalam sumur. Ibu kandungnya melihat dengan mata kepala sendiri ketika mengambil jenazah. Ya. Bayangin seorang aktivis di kampung karena mungkin Islamnya kuat, tangganya mungkin jengkel, dibunuh itu dicacah-cacah. 24 apa 25 orang dimasukkan dalam satu sumur. Ketika diambil jenazahnya, ibunya tahu kalau ini bapaknya anak-anak karena masih mengandung Pak Gunarto itu. Dan Pak Gunarto alhamdulillah nanti juga akan bisa menceritakan bagaimana keadaan di kota Blora waktu itu, tahun 48. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kepada Pak Yusuf, insya Allah dan mudah-mudahan apa yang diinginkan dan direncanakan akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhirnya, wallahu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tepatnya yang di
untuk penyembelihan korban dari PKI dulu ini? Dulu ada monumen ya? Dulu ada monumen di sini, kemudian karena tergerus air, akhirnya diambil dan dibawa